Assalamualaikum. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa reformasi pemerintahan Presiden Jokowi dari periode 1 dan periode 2. Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961. Pada periode pertama, Presiden Joko Widodo mempunyai wakil presiden yang bernama Yusuf Kala. Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala adalah seorang wirausahawan asal Indonesia. Dalam kiprahnya berpolitik, ia bergabung dengan Partai Golongan Karya dan pernah menjabat sebagai wakil presiden Indonesia selama 2 periode masa jabatan secara tidak berturut-turut. Ia lahir di Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942. Dilansir dari kompas.com, pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala berupaya mewujudkan politik luar negeri yang kolaboratif dan memberikan manfaat konkret bagi rakyat Indonesia. Presiden memprioritaskan pertemuan-pertemuan dengan pemimpin negara sahabat yang tidak hanya menguntungkan bagi kedua negara, melainkan secara khususnya menguntungkan Indonesia. Seperti apa catatan politik luar negeri Indonesia dalam 4 tahun kepemimpinan Jokowi Yusuf Kala? Mari saya bahas. Kepemimpinan dalam diplomasi internasional. Yang pertama, menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia dipercaya mewakili Asia Pasifik mengalahkan Maladewa. Lebih dari 2 atau 3 negara anggota PBB mempercayai bahwa Indonesia mampu membangun jembatan perdamaian dan memajukan perdamaian dunia dengan cara-cara yang lebih diplomatis. Yang kedua adalah mewujudkan perdamaian dunia dan dialog antar peradaban. Indonesia berperan aktif dalam upaya perdamaian Palestina, yakni dengan menolak status Yerusalem sebagai ibu kota Israel, mendesak PBB menjalankan prinsip demokrasi dari hasil voting terhadap status quo Israel. Selain Palestina, Indonesia juga mendorong rekonsiliasi kelompok berseteru di Afghanistan dengan cara Presiden Jokowi mengadakan pertemuan trilateral dengan Afghanistan dan Pakistan terkait penyebaran bibit perdamaian di Afghanistan yang melakukan kegiatan ekstremisme dan kekerasan. Indonesia memberikan bantuan beasiswa, pelatihan polisi, pembangunan infrastruktur, pertukaran ulama, dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Indonesia juga menyelenggarakan pertemuan trilateral ulama Afghanistan, Pakistan, Indonesia di Istana Presiden Bogor pada tanggal 11 Mei 2019. Indonesia juga aktif mengirimkan pasukan perdamaian. Tercatat sebanyak 2.695 peacekeeper yang merupakan personal TNI atau Polri bertugas pada 9 misi perdamaian dunia. Bahkan Indonesia menjadi negara terbesar ke-8 pengirim pasukan perdamaian di daerah konflik. Selanjutnya adalah diplomasi ekonomi. Melalui prinsip politik luar negeri, bebas aktif dan zero enemy, Indonesia berupaya meningkatkan hubungan dagang dengan sejumlah negara. Indonesia juga mendorong terbukanya pasar-pasar baru, non-tradisional, agar produk Indonesia dapat dirasakan manfaatnya bagi negara lain. Berikut yang telah dilakukan untuk peningkatan hubungan dagang dengan negara lain. Yang pertama yaitu penyelenggaraan Indonesia Afrika Forum 2018. Melalui acara ini, Indonesia meraih transaksi sebesar 586,56 juta dolar Amerika Serikat dan bisnis announcement sebesar 1,3 miliar dolar Amerika Serikat. Kedua yaitu Indonesia menjadi Fire 2018 di Bangladesh, menghasilkan bisnis deal sebesar 3,76 triliun. Yang ketiga yaitu Trade Expo Indonesia 2017 di Rusia. Indonesia berhasil meraih transaksi bisnis dengan Rusia sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat dari sawit dan kopi. Kopi kapal api sebanyak 25 kontainer senilai 850 ribu dolar Amerika Serikat. Yang keempat yaitu annual meeting IMF World Bank di Bali 2018. Presiden Jokowi dalam pidato saat acara ini mengajak para pembuat kebijakan fiskal dan moneter dunia untuk mengesampingkan tujuan kejayaan negaranya dan lebih mengutamakan kerjasama global demi terciptanya kehidupan dunia yang harmonis. Itulah tadi sekilas tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Yusuf Kala. Tugas ini disusun oleh Irma Rahmadhanil, Gwinda Listiawati, Paujiah, Ella Nurjana,
dan husnul khotimah. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.